Izin kami mendengar. Mendengar orang suara merintih. Siap. Suara siapa itu saksi? Izin kami mendengar suara almarhum minta ampun. Minta ampun. Siap. Saksi mendengar saudara almarhum ya. Siap. Mengerang kesakitan. Siap. Mengerang kesakitan karena dicambuk. Siap. Pakai apa cambuknya setahu saudara saksi? Mohon izin yang kami dengar pakai selang. Pakai selang. Siap. Kau bunuh, hukuman mati. Iya Bapak, sampai dunia tahu hukuman mati. Terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Tragedi yang menimpa prajurit 2 Lucky Cepril Saputranamo pada Agustus 2025 lalu menyisakan luka mendalam dan tuntutan keadilan. Anggota TNI Angkatan Darat yang baru bertugas 2 bulan ini tewas diduga akibat disiksa oleh puluhan seniornya di batalion. Kasus ini pun telah memasuki babak persidangan dengan sebanyak 22 senior telah didakwa di Pengadilan Militer 315 Kupang. Namun dakwaan yang diajukan auditor militer dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dinilai jauh dari rasa keadilan oleh keluarga korban. Simak perkembangan terbaru kasus tewasnya Prada Lucky dalam video berikut. Prada Lucky Cepril Saputranamo yang berusia 22 tahun adalah prajurit TNI AD yang ditempatkan di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan Garis Miring 834 Wakangamere di Nagakeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia tergolong prajurit baru yang baru bertugas selama sekitar 2 bulan setelah menamatkan pendidikan Tamtama AD. Prada Lucky dilaporkan meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025. Kematiannya diduga kuat disebabkan karena penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa seniornya di batalion. Aksi kekerasan ini terjadi pada akhir Juli 2025 yang melibatkan sekitar 20 orang senior Prada Lucky. Salah satu bentuk penyiksaannya adalah diduga pencambukan menggunakan selang. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit, Lucky sempat mencari pengobatan di rumah keluarga angkatnya yang berdekatan dengan kompleks batalion. Saat Lucky dirawat, para senior tersebut menjemput dan membawanya kembali ke batalion. Di sana, penyiksaan berlanjut selama beberapa hari dengan berbagai metode yang meninggalkan banyak bekas luka di seluruh tubuh Lucky. Kondisinya yang semakin memburuk memaksa Lucky dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif, namun naas, ia meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudhoyono mengungkapkan kasus kematian Prada Lucky bermula dari kegiatan yang disebut sebagai pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Wahyu menambahkan kegiatan pembinaan tersebut juga diberikan kepada personel lain pada waktu yang berbeda. Meski demikian, Kadispenat mengonfirmasi Prada Lucky adalah satu-satunya korban jiwa dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah prajurit tersebut. Ibu Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpe, mengungkapkan anaknya sempat menceritakan tentang penyiksaan yang ia alami. Pengakuan ini disampaikan Lucky kepada ibunya hanya beberapa jam sebelum ia mengembuskan napas terakhir. Sepriana menyatakan sejak Lucky dirawat pada 2 Agustus 2025, pihak pimpinan batalion tidak pernah memberitahukan kondisi Lucky kepada keluarga. Karena merasa khawatir, Sepriana akhirnya terbang dari Kupang ke tempat tugas anaknya dan mendampingi Lucky hingga meninggal dunia. Jenazah Prada Lucky disemayamkan di rumah duka di Kupang sebelum akhirnya dimakamkan di kota tersebut pada Sabtu 9 Agustus 2025. Auditor militer telah membawa 22 terdakwa pelaku penyiksaan Prada Lucky ke Pengadilan Militer 315 Kupang NTT. Sidang pembacaan dakwaan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dimulai sejak Senin 27 Oktober 2025. Pada Rabu 29 Oktober 2025, auditor militer menghadirkan 4 terdakwa dengan pangkat prajurit 1 Pratu, yaitu Ahmad Ahda,
Emiliano De Araujo, Petrus Nong Priansemi, dan Aprianto Rederaja. Sebelumnya sebanyak 17 terdakwa lain telah disidangkan. Daftar terdakwa melibatkan berbagai pangkat, mulai dari Sersan 1 hingga Letnan 2 Infanteri, termasuk Sertu Thomas de Samberis Awi, Sertu Andre Mahoklori, Sertu Rivaldo de Alexandro Kase, dan Letda Infanteri Made Juni Artadana, serta 13 Pratu atau Serda lainnya. Pada Senin sebelumnya, satu terdakwa yaitu Letu Infanteri Ahmad Faisal juga telah disidang. Rangkaian persidangan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mayor CHK Subiatno bersama 2 anggota lain, serta dengan Letnan Kolonel CHK Yusdiharto dan Letnan Kolonel CHK Alex Panjaitan sebagai auditor militer. Auditor militer menyatakan dalam dakwaan bahwa para terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Prada Luki. Penyiksaan ini terjadi pada 27 hingga 30 Juli 2025 yang kemudian mengakibatkan Prada Luki dilarikan ke rumah sakit dan meninggal pada 6 Agustus 2025. Menurut keterangan auditor, penganiayaan itu bermotif dari temuan pesan di ponsel Luki yang diduga mengarah pada penyimpangan seksual antara Luki dan rekan seangkatannya, Prada Richard Bulan. Prada Richard sendiri juga mengalami penyiksaan dan sempat dirawat secara intensif. Prada Luki dan Prada Richard sama-sama anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan Garis Miring 834 Wakangamere di Nagakeo NTT. Keduanya adalah lulusan pendidikan Tamtama TNI AD Juni 2025 yang artinya mereka baru 2 bulan bertugas saat disiksa oleh para terdakwa yang merupakan senior mereka. Prada Richard turut dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan. Ia dengan tegas membantah tuduhan adanya hubungan sesama jenis dengan Luki. Prada Richard mengaku ia terpaksa memberikan keterangan yang tidak benar saat diinterogasi oleh para pelaku agar penyiksaan terhadap dirinya dihentikan. Kematian Prada Luki mengundang reaksi keras dari keluarga, terutama dari ayahnya, pembantu Letnan 2 Christian Namo yang juga merupakan anggota TNI. Christian secara konsisten menuntut keadilan atas proses hukum kematian anaknya yang ia nilai tidak memuaskan. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap dakwaan auditor militer. Dirinya menganggap ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan para terdakwa. Ayah korban meminta agar semua terdakwa dipecat dari dinas militer, sementara untuk pelaku utama, ia menuntut hukuman mati. Dan ingat satu, apabila hukuman tidak sesuai dengan permintaan saya cuma 2, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Apabila itu tidak terjadi, saya akan melaksanakan otopsi. Makanya itulah. Terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Di tengah perjuangan keluarga mencari keadilan, Komandan Korem 161 Garis Miring Wirasakti, Brigadir Jenderal Hendro Cahyono, justru menyatakan sedang mendalami dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Peltu Christian Namo. Hal ini sebagai respons atas pernyataan Christian yang meragukan netralitas pengadilan militer dan klaimnya tidak mendapat akses informasi dari satuannya. Hendro mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan dari Komandan Kodim 1627 Garis Miring Rotendao mengenai dugaan pelanggaran disiplin oleh Christian meskipun jenis pelanggarannya tidak dijelaskan secara rinci. Saat ini, dugaan tersebut sedang didalami dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Melalui siaran pers, Brigjen Hendro menegaskan proses hukum kasus Prada Luki berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum militer. Ia juga menyatakan terus memantau persidangan untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, klaim Christian yang mengatakan tidak mendapat informasi perkembangan kasus anaknya dinilai tidak benar. Jadi kita juga selalu menekankan juga kepada prajurit bahwa kita sebagai prajurit TNI harus tetap memegang teguh disiplin kepekerjaan dan etika kehidupan sehari-hari dalam kehidupan prajurit. Kemudian kemarin ada rekan-rekan menanyakan juga gimana dengan Pelda Christian. Ini tadi saya dapat laporan ya dari Komandan Kodim Rotendao bahwa yang bersangkutan ini Pelda Christian itu melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran disiplin keprajuritan yang sekarang ya sedang saya dalami dan dalam proses. Mudah-mudahan ke depan ini dan waktu cepat juga akan kita lihat apa ya, laporan apa yang disampaikan oleh Komandan Kodim. Perkembangan sidang yang digelar pada November 2025 semakin menguak kekerasan yang dialami Prada Luki.
Kesaksian dari para saksi di Pengadilan Militer Kupang memperlihatkan betapa keji perlakuan para senior. Dalam sidang yang digelar Senin 3 November 2025, Pratu Petrus Canisius Wae memberikan kesaksian kunci terkait penganiayaan terhadap Prada Luki di ruang staf Intel pada 28 Juli 2025. Dengan suara bergetar, ia menceritakan dirinya mendengar langsung suara almarhum berteriak meminta ampun, disertai bunyi seperti dicambuk menggunakan selang. Petrus juga mengaku pernah disuruh oleh Letu Ahmad untuk membeli minyak tawon guna mengobati luka Prada Luki. Petrus melihat badan almarhum Luki penuh luka dan nanah akibat dicambuk berulang kali menggunakan selang berwarna biru oleh seniornya. Kesaksian Pratu Petrus memperkuat dugaan bahwa kekerasan terus berlanjut meski korban sudah berkali-kali memohon ampun hingga berujung pada kematian. Jadi mencambuk itu, sebelum dicambuk itu jungkir, Siap. guling, tindakan ya. Siap. Tindakan disiplin yang Siap. dilakukan. Baru setelah jungkir diperintahkan almarhum ya. Siap. Almarhum diperintahkan jungkir, guling, merayap, kemudian dicambuk dengan posisi Izin tiarap. tiarap punggungnya. Siap. Berapa kali? Siap, izin sekitar 4 atau 5 kali. Kurang lebih 4 atau 5 kali tadi ya. Siap. Izin satu saja yang kami lihat. Yang mana? Siap, izin cambuknya di bahu 3 kali. Cambuk di bahu. Siap. Cambuk, selang ya. Siap, izin pakai selang. Selang 3 kali di bahu. Tidak tahu bahu sebelah mana. Siap. Waktu itu almarhum pakai baju atau tidak? Kaos itu. Mohon izin pakai kaos loreng. Jaketnya udah dibuka. Izin sudah dibuka. Izin kami mendengar. Mendengar orang suara merintih. Siap. Suara siapa itu saksi? Izin kami mendengar suara almarhum minta ampun. Minta ampun. Siap. Saksi mendengar saudara almarhum ya. Siap. Mengerang kesakitan. Siap. Mengerang kesakitan karena dicambuk. Siap. Pakai apa cambuknya setahu saudara saksi? Mohon izin yang kami dengar pakai selang. Pakai selang. Siap. Kemudian pada Selasa 4 November 2025, sidang menghadirkan 17 terdakwa dan 2 dokter dari RSUD Airamo Kabupaten Nagakeo. 2 dokter tersebut adalah Dr. Kandida Abiana dan Dr. Gede Adirastu. Dr. Gede Adirastu mengungkapkan fakta menarik, yakni rumah sakit mendapat laporan awal bahwa Prada Luki jatuh dari bukit dengan ketinggian, sehingga pemeriksaan awal difokuskan pada area dada. Meskipun Luki dapat menyampaikan keluhannya dengan baik, Dokter Gede yang memeriksa pada Senin 4 Agustus 2025 mendapati napas Luki tidak normal dan ditemukan luka di berbagai area tubuh, termasuk dada, perut, pinggang, serta lengan dan paha yang sudah kemerahan. Walau ditangani maksimal, kondisi Prada Luki terus memburuk hingga meninggal dunia 2 hari kemudian. Oke, saksi dapat nggak? Kan pada saat itu ada yang ngantar ya? Berapa orang yang ngantar pada saat itu? Dari almarhum itu? Yang saya ingat sekitar 3 orang. 3 orang ya. Kemarin saksi menyampaikan, ada yang menyampaikan bahwa alasan almarhum di bawah itu karena jatuh ya? Iya. Ya, dari salah satu orang yang mengatakan itu ya, bahwa almarhum itu setelah saksi tanya kenapa ini gitu. Penjelasannya adalah karena ini jatuh dari saat itu yang mengatakan seperti itu. Bisa Ya, saksi sampaikan bahasanya seperti apa? Bahasanya katanya jatuh terguling dari bukit. Saya sempat tanya ketinggian bukitnya, katanya kurang lebih 150 meter. Jatuh terguling saat latihan. Dalam sidang tersebut, Ibu angkat Prada Luki, Maria Anselina Made, turut bersaksi. Maria menjelaskan pada 27 Juli 2025, Luki datang ke rumahnya dalam kondisi badan penuh luka dan mengaku telah dianiaya para seniornya menggunakan selang kompresor. Setelah diberi obat pereda nyeri dan beristirahat, Luki sempat berpesan kepada Maria agar tidak memberitahu keberadaannya jika ditanya senior. Tak lama kemudian, sekitar 10 orang senior datang menjemput setelah mendapat informasi dari pihak yang tidak diketahui. Saat para senior datang, Maria sempat meminta dengan sungguh-sungguh agar Luki tidak lagi dipukuli, mengingat seluruh badan anak angkatnya itu sudah penuh luka. Namun setelah Luki dibawa kembali ke barak, tak ada kabar. Hanya sebelum mereka berangkat tuh saya sempat pesan deh Iya. senior-seniornya itu. Pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama.
Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang Ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya. Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya. Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang lain? Yang lain Tidak. Itu Iya. pasti. Coba Ibu lihat ya terdakwa 1. Iya, betul. Iya Ibu. iya. Betul ya? Iya. Karena waktu itu pagi siang jadi cerah kelihatan ya. Jadi Ibu saksi ada pesan jangan dipukul lagi karena Ini sudah luka semua dia punya badan. sudah sangat luka. Iya. Iya, sakitan. Setelah itu mereka pergi membawa almarhum ke batalion. Dengan obat juga saya titip di Oh, mereka. Ibu ada titip. Iya. Titip di batalion atau kasih langsung ke mereka? Kasih langsung ke mereka. Ke siapa? Waktu itu saya tidak ingat. Lalu pada Rabu 5 November 2025, saksi ke-11 Prada Jemi Junius Langga memberikan kesaksian mengejutkan tentang penyiksaan terhadap Prada Luki dan Prada Richard Bulan. Prada Jemi mengaku diperintahkan oleh terdakwa 4 Pratu Petrus Nongprian Semi untuk membuat dan mengoleskan adonan khusus. Adonan tersebut terdiri dari 10 cabai, garam, dan minyak tawon yang diulek dan akan dioleskan ke luka kedua korban yang masih basah. Terdakwa 4 memberikan alasan bahwa ramuan itu digunakan agar luka cepat kering. Prada Jemi mengaku tidak berani menolak perintah seniornya itu dan langsung mengoleskan adonan tersebut ke luka korban. Ketika dioleskan, Prada Luki tidak berteriak kesakitan, namun hanya mengeluarkan desisan untuk menahan rasa sakit. Kesaksian ini menambah panjang daftar pengakuan yang mengungkap perlakuan sangat keji dan tidak manusiawi yang dialami oleh Prada Richard dan almarhum Prada Luki. Dipanggil kemana? Dipanggil untuk memerintahkan ambil cabai sama garam di dapur. Ambil cabai sama garam. Jadi air, cabai, garam, minyak nonamas. Diulek. Siap. Diuleknya di mana? Di dalam juga siap. Ya, dalam itu artinya di lantai. Siap saya bawa dari dapur itu dengan tupperware kecil. Oh, Siap. berarti saksi bawa garam sama Siap. cabai tadi pakai tupperware. Tupperware siap. Untuk terdakwa 4 diperintahkan untuk ulek untuk taruh di punggung belakang yang luka-luka yang masih belum kering katanya. Oh, jadi saksi disuruh ngambil cabai Siap. itu sama ngulek ya? Siap. 10 biji cabai. Siap. 10 biji. Cabainya yang besar-besar segini apa yang cabai kecil-kecil? Yang ada yang kecil, ada yang 2 atau 3 itu ada yang besar, yang panjang agak Oh panjang. gitu ya. Setelah diulek disuruh ngoleskan di Siap. lukanya. Diperintahkan Prada Luki sama Prada Richard untuk bangun nungging untuk taruh di luka-luka yang belum kering katanya. Yang belum kering. Siap. Tujuannya biar apa itu? Siap. Dari terdakwa 4 untuk cepat kering katanya. Biar cepat Siap. kering. Waktu itu saksi lakukan itu ya? Siap. Kalau kira-kira dengan luka seperti itu dikasih garam sama cabai, kira-kira perih apa enggak? Siap, pasti perih. Siap. Pasti perih Siap. ya. Tapi saksi lakukan juga. Siap. Saya Kenapa kena tidak perintah. menolak? Karena perintah dari Karena terdakwa 4. perintah Siap. takut ya. Siap. Kasus kematian Prada Luki yang diduga akibat penyiksaan sekitar 22 seniornya telah menjadi permasalahan besar di Pengadilan Militer Kupang. Masalah utama kasus ini adalah keluarga korban merasa sangat kecewa karena ancaman hukuman maksimal hanya 9 tahun penjara, di mana mereka menilai hukuman itu terlalu ringan. Selama persidangan, banyak fakta kejam terungkap melalui kesaksian saksi, termasuk upaya untuk menutupi penyebab luka korban. Kasus ini kini menjadi sorotan publik untuk memastikan adanya keadilan dan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku di dalam lingkungan militer. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar dan ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.